Podcast itu kini Ota Lama bersama Uda Naldi, pemilik dari Nasi Kapau Pangeran Mudo. Lumbung padi dan gaden isi, Jakarta pagi, malam di Bekasi. Iko yang di Menteng ya, ya? Kau yang di Menteng. Wih, terima kasih dah lah. Bisa berkunjung kemari, bisa silaturahmi Yuda kan. Dayunya yang tidak pernah mau berkunjung. Lah iya. Kalau Cuman, udah kan welcome saja. Awak namanya sakampuan sasuku lo lah. udah koto lo dah? Koto lo udah. Koto di mana dah? Bukit di Cingkariang. Cingkariang. Kalau awak berarti kan koto Di Baso. 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 Yalah. Aduh, udah tuh sama begitu dah. Sama udah tuanya tuh. Bisa jadi sama. Sama. Oke. Kalau koto kan tidak jauh-jauh. Nah, Asalnya mungkin asalnya cieknya, tapi pacahannya biko ada. Tapi datuanya sama aja gitu. Kalau nama-namanya. Datuk. Jadi bilah beda-beda nagari, Beda-beda nagari, beda-beda. Lo pun itu kapal lu Tapi ketik ya. kulturnya jadi cieknya. Ya. Aktivitas udah turun ke sampai ke cabang-cabang kau langsung tiap hari atau apa ada terus? Oh iya, satu hari udah keliling. Satu hari. Setiap hari dah. Kalau yang di cabang-cabang tuh udah langsung gitu yang Nggak, manajernya lah ada masing-masing. Tapi udah untuk mengontrol kadang-kadang keputusan yang strategis baru udah ya. tuh fatal tuh dah ya. Fatal tuh. Terus turun langsung. Namanya makanan kan. Mungkin dari sisi raso, apa sadonya itu kalau seandainya ada obat tamu itu langsung capek dieksekusi. Kalau orang dapur dah dari kampung dah atau udah didik di siku? Di mana? Kalau orang dapur lah. Orang dapur Ya. dari kampung tapi udah didik di siku. Kebetulan Uni kan orang Bukit Tinggi juga. Jadinya yang menolong-nolong. Uni mendarat kalau di dapur asal Ya. Berarti ku beli kecian khas ya warna kapau lah ya. Ya, Bukit Tinggi. Kapau, buki dah ya. Berarti cita rasanya kan sebagian kan nasi padangku yang apalagi di Jakarta lah banyak terkontaminasi kan dah dengan Iya. dengan daerah setempat mungkin bumbu-bumbunya mungkin berbeda gitu dah. Berarti ku masih terjaga dah ya. Ikau bumbu awak dari kampung keseluruhannya, cuman perbedaannya cabai awak ndak dari kampung. Mayoritas di situ tamu awak 80% itu orang luar. Oh. Maksudnya orang inilah Jawa, suku Jawa, Cino, segala macam Chinese ya. Chinese yang kalau lebih dominan itu tergantung wilayah. Tapi orang awak sangat tertarik lah Sangat kalau cita tertarik rasanya lah, mau cita itu. rasa ya. Dari bumbu itu udah membedakan nanti. Iya. Mungkin banyak kompetitor atau brand-brand lain yang ada, tapi berbeda lah konsep yang Pangeran Mudo sama yang lain-lain. Awak di situ makan 50.000 lah bisa makan. Lasar manja nasi kapau di Bukit Tinggi. 50.000 lah bisa makan minum tuh dah ya. Lah bisa makan jam minum. Teh talu aja ke sadiah di situ. Tadi yang boleh jamu aja teh talu kan. Ada nggak dari udah yang lain? Oh, dan Aldi itu itulah jatuh bangun tuh sih. Nggak tahu itu yang lebak perjuangan beliau gitu. Yang pasti yang tertarik dah untuk sebuah perjuangan gitu kan, naik jatuh, naik turunnya gitu dah. Sejak bila dah merantau ke Jakarta dah? Udah merantau ke Jakarta sejak 97 lah. Tragedi 97 itu udahlah di Jakarta. 97 ah. Iya. Masih Soeharto udah ada. Masih zaman Soeharto. Nah, tragedi 97 itu udah di Jakarta. Waktu krisis ekonomi itu udah merasuan. Di umur berapa dah? Di umur 21. Ketik udah. Ketik udah kemarin. Itu satu udah menjarah tadi. Nah, mancan lihat dari jembatan. Orang kan banyak kan, Pak? Banyak yang tertangkok. Oh, banyak yang tertangkok tuh. Udah mancan lihat tuh nyomang kayak kulkas, yang tabaka di kalender, selama yana kalender tuh. Nah, itu udah mancan lihat tuh. Itu udah pulang saja udah atau bertahan di situ? Udah bertahan di situ. Sebagian besar kan banyak pulang tuh dah. Iya. Awak. Udah bertahan di situ, habis itu udah pulang. 3 bulan setelah itu udah pulang, udah pergi ke Batam, manggali sayur lo dari Batam. Oh, sempat udah manggali sayur, tukaran tahu. Nah, kiranya ndak cocok dah mungkin di Batam di sayur. Udah balik ke kampung. Sempat lo udah membawa travel sebentar. Travel Bukit Tinggi Padang dah? Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Dulu. Tapi kan ndak mungkin lo udah bertahan gitu. Akhirnya udah ke Jakarta. Ya mungkin 2 bulan 3 bulan lah ya. Namanya awak masih muda, darah tuh apa aja masih ange dah ya. Ke Jakarta dikirimnya sama orang gaek. Nah, itulah hebatnya orang gaek udah. Dikirim kamu kasih udah? Sama aja di usia dia lagi hamkos, tamu iko di Jakarta.
Oh, papasanan lah ya gitu ya. Papasanan. Nah, kiranya yang udah di surat tamu itu orangnya cuek-cuek saja kan. Ada salah satu ransana jadi udah. Oh, kayaknya tetap di sana, cuman Ya, tapi fakta jauh lah. lapangannya Fakta lapangannya beda. beda. Pertama aja dia gianya teh botol jo. Kalau kedua, ketiganya tuh tentu jo aqua lah. Siap tuh ya keren. Ayah kan tadi. Lah sempat udah merasuan tuh. Serius dah? Di tahun-tahun itu udah ndak ada penghasilan. Yang penting udah tuh disuruh sama jo orang gae untuk berangkat ke Tanah Abang satu hari. Oh, Tanah Abang kok justru. Ke Tanah Abang. Nah, udah tinggal di rumah kakak itu ndak boleh libur udah doh. Kok sakit alasan yang penting udah harus berangkat dari rumah. Berarti dah bakadai kok? Kadai? Ndak lo udah bakadai doh. Ndak ada yang udah tamu itu di Tanah Abang. Jadi akhirnya udah harus berangkat ke Tanah Abang. Buang lah sama je tukang kantau apa sadonya. Tapi ada udah yang kenal kan? Misalnya udah atau kawan-kawan. Nah, singkat cerita, akhirnya udah cari lah di situ tuh makadai yang paling rami. Ada kebetulan namanya Cik Amoy. Cino, orang Mempawah. Sampai kini menjadi kakak angkat udah. Yang tadinya tuh udah karajo di kadainya berarti dah? Udah enggak kerajonya, enggak pernah namu sama orang Padang. Dalam arti kata Cino kok bahasa barangan mental mungkin. Bahasa barangan mental Padang kok Padang bengkok keceknya kan. Enggak pernah namu. Jadi karena kadainya tuh 2 kali 1,5 lah ukurannya di Tanah Abang, tapi orang ngantri tarwih. Nah, obsesi udah ada di situ. Jadi karena ndak namu menerima udah untuk karajo, udah mambiak, udah bantu aja. Kalau ada orang belanja, mambal udah bantu untuk mangke-angke barangnya. Okay. Kebayang nggak tuh dah? Akhirnya mungkin tersentuh lah hatinya, disuruhnya lah udah mama orderan barangnya keluar. Oh, ngantau keluar lah. Ngantau keluar. Mungkin itu jadi catatan sejarah, ndak mungkin udah bisa lupuan. Di saat itu udah bisa di Jakarta. Itu udah bertahan tuh dah? Dan udah pun tidak pernah mau berhitung. Nah, iko yang perlu ditekankan sama orang awak dan adik-adik awak yang karantau. Di saat awak berhitung, orang akan menghitung awak lo nanti. Paretongan lah gitu ya? Paretongan. Jadi udah ndak pernah paretong untuk kerajo doh. Jangan dihitung paluah kok. Gitu. Jangan dihitung paluah kok. Udah sampai detik terakhir udah ndak tahu barang angkonya. Tapi di saat itu tuh namanya awak merantau, kosan udahlah dibayarnya. Di tahun 97-8 tuh lah orang memakai motor kok boleh dihitung cek-ceknya tuh. Lah di Balianya udah motor. Singkit cerita pas mau lebaran udah kepulang ditanyanya. Apa cita-cita ceknya kan, apa tujuannya ke Jakarta. Karena udahlah pay order kok barangnya sadonya udah enggak pernah, yang penting biaya ini untuk makan udahlah tercukupi. Oh enggak udah hitung sekian lusin sekian pieces gitu. Kecelakaan pun udah, yang penting ada pembayaran, bukti bayar tuh udah antan dulu ke kadai, baru udah urus orang yang belantak. Udah aja motor. Kok ya mana mungkin insting bertahan dah, mungkin salah satu wujudnya modekul lah sarunya mungkin ada ya. Nah, dengan itu akhirnya apa dulu di saat tahun 99 tuh orang alum bisa pelanja pesawat tuh udahlah bisa pelanja pesawat. Serius dah? Ya. Amerika pesawat dulu dah? Merpati. Merpati ya. Jadi udahlah sempat udah rasuan kasadonya. Jadi terakhir memang banyak hikmah dan pelajaran udah ambil. Bukan berarti awak menyerah dengan orang lain, tidak. Kadang orang lain itulah yang akan memperhatikan awak. Di saat itu di tahun 99 tuh udah sempat dihagiahnya PT itu 30 juta untuk ke pulang kampung. 99 berarti terhitung pendek dah 2 tahunan gitu ya dah. Ya. Tapi lah ya kalau gitu, untuk udah lah teraso dia udah tuh. Habis itu tuh mau pulang balik apa tujuan udah ke Jakarta. Cuman udah cek aja udah sabit samanya. Saya ke Jakarta cuman niat saya mau naikin haji orang tua saya. Bapak saya udah tapi ibu saya kepingin. Ya. Nggak lama sudah itu 2 hari setelah itu udah dipanggil lo balik sebelum pulang. Sebelum pulang gitu. Setelahnya magiah pitih udah di zaman itu tuh 30 juta itu pun nggak terbayang sama Udah 30 juta di tahun 99. Itu nggak terbayang di udah harago toki jangko barunya itu sampai 10 juta tuh. Sampai 10 juta tuh baru. Ibarat lah moto gagah dah cek gitu. Membali di tahun itu tuh kan Kia Carnival itu 80-an masih tren-trennya lah dulu tuh. Jadi
udahlah dapat PT sekian, habis itu naik haji kalau sudah dah berapa juta lah gitu, dihagih lo PT untuk berangkat. Nah itu yang membuat udah titik mata dan udah ya istilahnya apapun perjalanan hidup itu menjadi anulah cerminan untuk dan kemungku kan. Itu masih bujang tuh dah? Masih bujang. Masih bujang ya? Nah di tahun 2001 lah di Baliannya lo udah auto. Ya kayak udah kayak ini. Selang 2 tahun? Lah di Bali lo udah auto. Auto dah? Auto hari itu Mitsubishi Galant. Warnanya merah tuh. Udah baru pandai tuh Matic sadonya. Lah pandai lo udah. Jadi di situ udah banyak belajar. Mungkin ya kesalahan udah di saat itu tuh udah hura-hura. Namanya awak masih muda gitu ya kan. Nah jadi udah. Jakarta di tahun segitu tuh. Saya aduh tuh dah. Ya. Nah dah. Kan udah dapat tuh fasilitas dari tanpa ada sadari dah tuh lah. Mungkin beberapa tingkah juga dari kawan-kawan dana mengantau segala macam dah. Nah, badai dah putuskan Allah tuh gitu. Nah, jadi di tahun 2003 mungkin udahlah penuh lah dengan dunia Jakarta kok gitu. Ya kan bahas cewek akhirnya dijodohan lah udah pulang kampung. Nah, udah masih inget tuh kecil orang kayak udah. Oh di saat muda kok kalau seandainya awak lah menikah, awak harus siap dengan 2 kenyataan. Biasanya orang sebelum menikah tuh susah, setelah menikah akan menjalan. Naik rezeki. Udah hati-hati kecilnya. Setelah menikah kok karena udah sebelumnya lah bapiti royal apa sadonya. Setelah menikah tuh habis. Itu ujian ya. Ya itu ujian udah rasuan bertahan udah sampai 2008. Jadi ada aset udah auto apa sadonya tak juga udah bertahan di Jakarta. Berarti dia justru di poin yang kedua berarti setelah menikah tuh rezeki udah agak turun lah. Turun. Habis itu baru udah memulai nanti udah lapeh lah dari Tanah Abang. Nah udah mulai di 2008 tuh dah? 2008. Nggak mau sekolah dah. Nggak mau ada risiko ledo. Akhirnya udah membuat sepatu. Nah, Fladeo. Tunggu dulu, udah yang punya brand itu atau udah vendor? Bukan, udah vendor. Okay. Itu pun juga butuh perjuangan karena yang di situ tuh Cino sadonya dicaliaknya lah perjuangan udah. Padang lo masuk seorang gua sih. Iya, ini enggak pernah ada pastinya etnisnya sadonya yang diterimanya. Akhirnya udah coba lah namanya manggali orang Padang udah jual rugi. Orang menjual sepatu ko 60.000, udah menjual 40.000. Yang penting udah bisa masuk dulu. Oh. Menyatu je lingkungan dulu. Menyatu je lingkungan. Tak taunya dengan harga udah 40.000 tuh barang tuh booming. Padahal rugi udah ya. Ayo. Oh di bawah PP kan? Sebenarnya enggak, kalau dikecam rugi enggak. Modalnya 35.000, udah menjual 50.000. Oh warna saya tipis lah ya. Alun lain nanti pengangkutan pembayarannya sekian lama gitu. Akhirnya udah berjalan. Nah itu namanya Joko Ayung. Nah, udah bisa lo gadang di sepatu sampai udah punya pabrik di Surabaya. Yang sepatu itu di PIK atau di mana dah? Pertama di PIK. Di PIK. Habis dari PIK udah pindah lo ke Bandung. Nah, dengan di Bandung produk yang sama? Dengan produk yang sama. Jadi udah mempunyai anak-anak didik itu sampai 20 bengkel lah. Kalau di awak 20 konveksi. Oh, oke. Nah, itu menghasilkan misalnya 8.000 per minggu. Oh. Sampai 20.000 per minggu. Nah, seiring perkembangan zaman, nah keluarlah mesin assembling, jadi udah buka lah di Surabaya pakai mesin assembling. Kadang lah skop ya, yang pakai conveyor, jadi barajan sadonya. Berarti pindah lo dah jo keluarga ke Surabaya tuh? Nah, udah di Jakarta. Udah masih bolak-balik? Masih bolak-balik di Jakarta. Nah, di tahun 2006 balik mungkin, enggak mungkin perjuangan awak di Sikoro udah coba lo punya brand surang namanya Alodi. Nah, udah bekerja sama Jo Transmart. Alodi itu lah official brand udah? Udah, official brand udah. Jadi udah punya ada beberapa store, setiap ada Transmart dulu ada barangnya udah. Okay. Cuma karena keterbatasan modal terbentur. Nggak lama habis itu COVID. COVID 2020 ya. Bulan-bulan dulu. Akhirnya barang-barang udah tuh yang tak kirim ke situ, anak buah nggak sempat bagaji tutup sadonya. Oh lah. Yang Alodi tadi deh. Ya, Alodi. Produksi stop. Tapi pitili tagihan. Tagihan ada lah dah. Kalau di Dep Store tuh kalau karyawan wak ndak ada yang menghitung tuh ndak ada pitih wak dah. Nah, barang tuh lah pindah tuh.
Nah, lebih kadang lo biaya transportasi untuk menarik barang, akhirnya barang itu Ketimbang nilai tagihan wak gitu ya. Ketimbang nilai tagihan. Itu udah putuskan, ndak nih lah tuh gitu. Lah tuh. Nah, ingat udah pasan orang gae, susah-susahnya duit, kalau wak punya rumah makan, wak bisa aja makan di rumah. Oh, sesusahnya duit kalau punya rumah makan, Wak minimal bisa makan. Selain wak menjual menolong orang, masih parian orang, wak bisa lo makan. lah masuk COVID tadi itu dah ya? Ya. Terbesit lah brand Pangeran Mudo kau dah. Atau sebelum kau ada? Di 2022 udah buka di Tanah Abang, di Kebun Kacang. Awalnya. Lah nama Pangeran Mudo kau juga? Alah. Itu yang pertama perdana mana? Perdana itu udah buat pakai musik Minang. Tapi karena di Tanah Abang tuh parkiran tuh orang baru turun harus membayar itu akhirnya sepi. Cuma bertahan 6 bulan udah di situ. Orang parkir gua beretong kadang-kadang udah. Habis itu baru udah pindah ke Rawamangun. Tunggu dah, yang Tanah Abang tuh berarti kios-kios ketek seperti dah? Nah, di sebelah sederhana di Kebun Kacang 9. Sebelah sederhana Kebun Kacang 9. Oh, yang ada kayak Ketamrin dah? Iya, ada kayak Ketamrin. Ada yang di perempatan tuh. Iya. Baralamur istilah. 6 bulan. Karena kan orang COVID juga kan. Nah, itulah perjuangan udah. Mungkin ya orang mungkin jangan mencaliaknya. Ada kini gitu Pangeran Mudo yang ada. Tapi sebelum-sebelumnya tentu mempunyai sejarah. Pasti. Nah, dari Rawamangun tuh dah. Rawamangun tuh. Udah dari situ. Baru udah sampai di Rawamangun. Kebetulan rumahnya Pak Harto. Udah mau minta tolong sama Tommy. Udah nggak ada modal sama sekali lah. Setelah dari Kebun Kacang tuh dah? Kebun Kacang tuh. Habis-habisan. PSBB segala macam. Sadonyo. Tunggu lu dah ada Tommy Soeharto lu masuk. Tommy Soeharto tuh ada tuh dah. Nah, kebetulan kan Giko. Jadi ada salah satu rumah Pak Harto. Nah, itu rumah tuh di depannya tuh ada kaki limo. Hanyalah sekian puluh tahunnya ditampai orang nggak bisa itu. Jadi udah seo lah tampai itu. Udah kecendera baru Manggale, kondisi udah sadonya. Udah ceritaan sama Mas Tommy langsung. Ya udah. Lu beresin, lu benerin dulu semuanya, nggak usah dibayar duluan gitu. Jadi udah tanda tangan kontrak, dasar tanda tangan kontrak udah itulah nanti untuk menggusur orang tuh kan. Itu pun jauh sulit. Dek, segala berkas-berkas segala macam. Iya, karena untuk eksekusi atau apa itu kan harus yang pemilik tanah. Sementara udah cuman kontrak di situ. Tapi awak disuruh turunnya hanya awak disuruh diminta lo sertifikat, enggak mungkin lah Muhammadiyah menunjukkan sertifikat apalagi fotokopinya kan. Dijawab sama Mas Tony dengan emoji senyum aja kan. Akhirnya udah ada camatnya orang awak, akhirnya dibantu. Terbantulah udah di sampai bisa dibangun. Udah bangun lah di situ sekitar 6 bulan. Ya dari Agustus, September, Oktober, Januari, Februari udah buka. Ya, 6 bulan, 5 bulan lah. Ya. Kiranya respon pasar bagus. Alhamdulillah, mungkin rezeki udah ada di situ kan. Iya. Ya, tentunya itu tidak terlepas dari cita rasa yang disajikan. Nah, ya. Yang kedua, nasi kapau yang selama ini mungkin dengan bangunan yang apa adanya dan udah berani tampil beda, mungkin itu yang sangat identik ya. Sangat identik. Nah, cenderungnya nasi kapau itu kan biasa, tidak ada pernah restoran dibikin sama orang. Apalagi di Senen itu dah. Apalagi di Senen. Iya, di terbuka udah coba loh. Dan udah coba loh menyesuaikan dengan lidah orang Jakarta. Karena di Jakarta aku kan berbagai macam ragam kok. Iya. Kalau di awak mungkin suku padeh, kalau dinyo kan indah. Nasinya di awak perak, dinyo pulen gitu kan. Nah, udah ikuti. Dicarilah benang merah baru nanti deh gitu ya. Dan sejarahnya udah terbesit Ikoko, kebetulan udah ada reunian sekolahan. Kami pulang tuh pas di saat Covid. Udah SMA mana udah? Dulu udah di Parabe. Ada Parabe pesantren. Pesantren. Nah, jadi kami ada reunian sekolahan di Parabe tuh. Jadi habis dari reunian tuh makanlah nasi kapau. Yang di Kampung Kapau tuh mana? Disitulah udah terbesit. Untuk membuka, kalau seandainya konsepku dicobuan di Jakarta, mungkin lebih ada menariknya. Menarik, sementara orang lain alun-alun.
Berarti Dan memang- basic udah pun juga sebenarnya ndak ada lo di rumah makan dari orang gaek apa sadonya ndak ada. Cuma keberanian Wak Selek Iya. kan. Kadang-kadang kondisi keadaan Kondisi dan keadaan itu yang menyuruh. Tadi saya tuh dari Tanah Abang tuh kan, Iya. memantau sepatu, pabrik. Iya, lah ada rasuan ke sadonya. Berarti dah ada terhubung secara apa dah? Ada kabarnya udah lawyer lo dah apa dah? Oh ya. Ah itu balik tuh dah. Ah, jadi banyaklah kisahnya tuh. Awak penasaran nggak dah? Nah, tanyailah sama si Dafan. Jadi selama udah di Tanah Abang tuh karena udah lawyer, jadi yang banyaklah orang kampung lah yang tertangkap, yang ada banyak-banyak perkara lah. Tapi udah ndak menekunin lawyer tuh, cuman Kuliahnya bila situ dah? oh waktu udah di 2020 barat tuh, 2026 udah di Jakarta aja, sambil kerja sambil kuliah. Mana balik? Nggak, 2003 dan nikah 2006. 2006 sorry. Jadi pas di saat udah nganggur-nganggur tuh udah kuliah sekalian. Tapi orang rumah nggak tahunya lah wisuda aja. Sekarang ada sopir oto yang terjebak di narkoba, apa sadonya. Akhirnya udah yang pergi ke situ. Tapi sampai kini masih aktif nggak dah profesi dah sebagai lawyer? Kalau di Kecian KTA udah doh, cuman untuk membantu yang orang susah pasti udah bantu. Tapi untuk komersial udah enggak. Oh gitu. Berarti misalnya kalau ada orang-orang kawan-kawan terdekat Ya, ada problem kawan-kawan skete, problem misalnya di kampungnya susah. masih dah direct tuh dah. Direct. Dan dulu pernah ada jo orang awaknya sopir, orang baso. Jadi hanya dijebaknya sama jo orang, ada ganjo sekitar 200 kilo. Oh, ada udah ganti kepala sih buat dah. Ganti kepala, jadi pasnya tiba di Siko, akhirnya alhamdulillah ya, bisa udah bebasan dah sampainya di persidangan dah. Karena ndak cukup barang bukti oto tuh disalang, apanya ditangkuk di Sijunjuang, truknya dibawa kemari ya 3 bulan lah hanya namanya. Orang baso tuh udah ndak kenal. Basuhku emang iya dah. Memang iya. Sampai putarannya tuh. Putarannya tuh. Dulu tapi nggak tahu gini. Nah, tapi ya dari awak sebagai psikologinya sebenarnya yang jujur sama yang bohong tuh tahu. Mungkin naluri insting lah. Ya. Nah, di situ udah lihat dari keluarganya, dari dia berbahasa, dari udah membesuknya di kantor polisi. Bisa bakatulah tiap ada ya. Aku memang benar. Nah, akhirnya udah bantu, udah sampainya bebas. Kinilah lah membawa tolong nyoba lihat kan. Biasa lihat aktivitas biasa lihat gitu deh. Nah, itu satu kepuasan yang tidak akan bisa dinilai dengan uang. Oh betul dah. Tapi udah ndak kepingin lo untuk menyebutkan apa prestasi awak untuk menolong, ya itu cukup awak dan Tuhan aja lah. Iya, betul tuh. Kalau di speak up lo itu lain lo betul. Awak ndak komersil, yang penting intinya udah ndak pernah komersil. Ada yang kawan-kawan bermasalah, apa sadarnya udah membantu. Iya. Dah berarti setiap Rayo rutin dah pulang atau adalah di siku orang gaek dah keluarga kadang gitu dah. Kalau Rayo karena orang gaek udah lain ndak ada, mentu lo ndak ada kedua-duanya, udah mungkin lebih acak di Jakarta, tapi udah acak pulang kan. Tapi itu kebutuhan tertentu pulang lah gitu. Oh berarti lu sana udah dah, dia udah atau udah lah di siku sadonya di Jakarta atau nyebar dah? Ransana ada di Kampung Surang. Ada. Om muda tinggal Surang di Kampung. Jadi kalau udah pulang kampung Adanya tuh ke Silau ada ke Silau. Rumah pun dia celia kosong aja nyo kan. Ya mana kosong dah? Kosong. Undi sayang. Udah barang sana Surang Padusi kan, ada di Jakarta. Bila udah terakhir pulang? Oh kalau terakhir pulang udah bulan November Patangka, habis lebaran Patangka udah pulang, tapi ada yang enggak ke kampung cuma sampai ke Padang. Ke Bukit Tingginya bulan puasa lah. Poso. Tapi dek lai orang uni lai orang awak berarti Ya. tradisi udah membesarkan anak-anak tuh agak kental Minang, pasti kental Minang deh. Depan dia bahasa Minang dah. Mengertinya lah, tapi bahasanya agak susah karena lingkungannya lah bahasa Indonesia sadonya kan. Baru yang kalian kadang baru ada? Yang gadang umurannya kini kelas 1 SMA. Nambah tahun lah. Itu yang adik ada? Adiknya kelas 3 SMP. Beda setahun. Beda setahunan deh. Cuman kalau menurut Iwa memang agak kental tuh Minangnya gitu. Iya kan budaya-budayanya, Budaya, saleronya, musiknya mungkin gitu kan.
Dah baca lihat dah aktif di beberapa semacam organisasi baca lihat. Iya. Nah itu tuh memang prioritas sudah aja di rantauku atau memang kebetulan saya gitu? Secara kebetulan, yang kebetulan ya dengan basic udah awak acok menolong orang, mungkin dengan organisasi ke banyak orang yang akan tertolong. Iya. Kembali niat awak dalam berorganisasi mencari pitih kah, berbisnis, atau awak niatnya membantu? Saling berbagi kebaikan Saling berbagi. gitu deh. Tapi bagi prinsip udah namanya organisasi itu kemanusiaan kan. Pasti nggak ada yang mencari kepentingan untuk berbisnis. Profit tuh sudah beda lu orang lingkup gitu deh. Paling untuk mengembangkan pertemanan bisa jadi. Karena awak banyak saling kenal dengan orang-orang baru yang ada di dalam tuh kan. Iya. Bagus kok, bagus. Kalau dengan adanya organisasi itu, ruang lingkup awak berteman itu makin lebih besar. Tapi aktif dah ya, baca lihat di cabang Menteng kok ada saya aktivitas organisasi. Iya, ada. Warawiri ya kan, ada senior-senior yang lain-lain di situ baca lihat. Iya, iya. Inten mana keadaan sekarang. Dan Nah, dah kalau buat acara udah menghandle kini cabang lah 6 7 lah. 7 deh. Menteng, Rawamangun, Fatmawati, Ampera Kemang, Kemang, Puri Kembangan, Cekareng, Green Wisata, Grand Wisata Bekasi. ya. Sama Cikarang. Yang Cikarang. terbaru. Itu dah. Aduh dah yang lupa cabang dah mungkin dah. Insya Allah kau di Bintaro. Oh, Sun. Bintaro. Sadang garap kini dah. Ya, rencana. Mudah-mudahan Nangka 7, nangka 8 lah dah ya. Dah. Itu dalam 2 tahun. Dah, itu pikirkan tadi COVID dah masih cari-cari je tampil segala macam. Berarti kini 2025, taruhlah 2023 mungkin ada intern di mana, ada push bana gitu. Dah capek loh dah. Dengan tampilan rumah makan, awak cari awak jujur dah, rumah makan Padang di Jakarta yang pakai lift yang ada hotel ini baru. Asli dah, sangka awak salah masuk awak kemari gue. Nah, cobalah bayangin sama Jedayu. Udah membangun itu pure udah sendiri. Kadang udah pulang jam 3 pagi apa sadonya. Jadi nak ada borongan dan sebab kami kau je tulang saja untuk memulai. Tulang 8 kari dah. Ya, tulang 8 kari. Dah jujur dah, partner atau gitu dah enggak? Terakhir baru udah ini akhirnya kan dengan banyaknya permintaan karena udahlah habis-habis lah sadonya waktu di COVID itu dan tidak mungkin je dalam waktu dakek dah kan ya keluarga lah tidak ada berpartner udah ada keluarga. Oh, okay. Dah baca sih dah dalam 2 tahunan dari Siko langsung melumpik ke titik aman mana gitu deh kan. Prinsipnya bagi muda-muda bagi viewers-nya Dayu Koto karinge wak pasti akan dibalik sama Tuhan. Tuhan tu tidak pernah tidur. Jadi jam pernah maleh-maleh. Udah gitu dari pertama udah mencoba tu udah meyakini bahasanya udah bisa. Yeah. Apapun yang dipegang tapi kalau yakini awak bisa tapi awak konsisten di situ. Udah tinggalan sadonya. Oh, biar tidak terpecah konsentrasi gitu. Udah sadonya. Udah mulai dari nol, udah coba anak-anak membangun udah surang, desain interior udah cobaan. Lah terakhir kok mungkin kepala ndak kuat baru pakai desain interior kan. Okay. Dari awal tu udah tuh menentuan sadonya tadi keputusan keputusan udah yang di lapangan menunjuk tukang. Dari udah ndak mengerti membangun rumah udah bisa membangun rumah. Nah, itulah timbul. Ndak ada basic sama sekali sekolah. Sama sekali. Lah di lapangan selai. Ndak ada yang ndak bisa kalau awak mau belajar gitu. Ini udah ilmu lapangan pengalamanku yang lebih berbayu dah. Iya. Dah berarti kan kalau bisa simpulkan memang memang karakteristik dan sebagai orang Minang kawanan dan sangat menonjol udah gitu. Coba bahasa Indonesia celiaklah susah aja tahu pasti orang tahu orang Padang. Nah, malah sama aja Jedayunya kan. Nggak di mana sih ya ada. Kece orang itulah tabiat orang Koto. Iya dah. Iya, nggak akan bisa. Orang Sikumbang mungkin masih bisa aja nah. Tapi orang Padangnya yang masih paling susah itu orang Kotonya. Iya. Tapi udah nggak tahu dah. Tapi pernah deh. Memang talai marantau atau talai marantau udah nggak tahu lah. Nggak leluhur dulu gitu deh. Iya. Kawan-kawan udah lancar sadonya.
bahasa Indonesia tidak percayanya bahasanya orang Ando kayaknya. Itu penasaran dia datanya suku ya. Iya. Kira udah kotor. Udah kotor. Tidak lancar gitu. Tidak lancarnya kan. Ya Om Basri Rizal Koto kan agak kan. Iya kan. Logatnya tuh dah. Dah, ada orang mengecek udah koda. Kalau masuk keteknya tuh sanang-sanang dimanjokan dan yang apa sadonya ndak ada perjuangan di situ. Nah, itu akan justru di masuk berikutnya ini akan bertolak belakang. Mengitung sebaliknya. Kalau waktu ketek tuh marah say, lah istilahnya gitu deh, panuh aja menolong orang gaib mungkin atau mencari rumput kok gitu di kampung dah. Justru lah gadangnya mungkin babuahnya gitu dah. Sebenarnya kok yang terbalik. Udah anak yang paling ketek. Udah. Harusnya udah yang maju. Tapi di saat sekolah dari SMP itu kelas 3 SMP, udahlah bisa mencari piti surang. Jadi dari kelas 3 SMP sampai SMA itu udah biaya dia bisa. Yang harusnya udah yang paling ketek. Ya, udah bisa menguliahkan kakak. Udah kerajo. Jadi udah dulu menggalih panci, menggusok-gusok panci. Itu di Bukit dah? Di Bukit. Jadi ada menggalih pacabalah. Jadi kadang-kadang pagi itu dia bolos sekolah, pergi menggalih dulu pagi. Kalian ke pasar baso, ke pasar apa tuh baso yang ada sebelum Pai Kumbuh yang di sebelah Kida tuh. Piladang, baso. Sebelum Piladang. Baso. Ada yang ada panjang di tepi jalan tuh. Iya, sebelah Kida. Ya, sebelah Kida. Dan santu Piladang sampai ke Suliki. Di mana ada pasar-pasar pagi kok. Kadang-kadang udah masuk sekolah tuh lah selesai udah menggalih. Dan kadang-kadang bolos. Kadang-kadang bolos. Tapi mencari piti masuk. Jadi piti masuk. Jadi kalau anak-anak kini kok kadang-kadang ya bukannya apa ya, skeptisnya tuh capeknya, ndak begitu yakin jadi dirinya. Capeknya tibu keraguan kok gitu. Sadonya alun bakarajonya lah maitong gaji. Ndak sesuai, mundur. Mundur. Agak barik karajo ko iko. Ndak nago. Cari yang lain. Model itu saya taruhin ada cari. Jadi memang udah dari kini pun sama manajemen udah apa buat sama. Adapun keluarga udah masuk ataupun ente lulus dari interview barunya bisa. Pokoknya siapapun sesuai prosedur sadonya gitu. Sesuai prosedur sadonya. Lu waktu sekolah tuh daripada gaya mataan barang tukar becak kan bawa ongkos tuh 500 atau bara 1.000 tuh. Untuk mengirimnya kok ya? Mengirimnya ke Padang Luar. Jadi udah yang menggerobaan barang udah surang, baru dia giahnya piti di gaya. Yang itu tuh harusnya kan udah dapat lanjosnya dari orang gaya. Harusnya kan udah itu. Jadi kalau udah kepingin sesuatu, jadi udah harus kerajo dulu. Itulah orang gaya udah maja udah dulu. Ya ginilah efeknya. Mungkin di saat itu mungkin agak mengerutuk sekete atau itu ada. Tapi kalau kini udah balikan dengan anak, tapi dengan berubahnya zaman agak susah kayak awak dulu. Iya udah ya. Disitulah kadang-kadang bakat tua ada di satu sisi sayang gitu kan. Tapi wak ndak nyulonya merasa, wak ndak nyulonya bisa ko lah kadangnya bingung gitu dah. Sekian lama perjalanan udah kira-kira kunci yang bisa udah share gitu. Aku ikut intinya kiranya dari satu kisah udah aku gitu dah. Jadi Dayu kan udah anggap bukan orang lain. Adik di udah siapa suku siap dah. Jadi intinya Dayu apa yang di kerajaan kau butuh keyakinan. Jangan pernah menyalah. Kan banyaknya orang kini di dalam bisnis dicaliaknya iko rencaknya lah settle kok ya. Lah berjalan misalnya ikut menggalih gitu. Hanyalah berjalan. Tapi dicaliak orang lain rancaknya ikut ilo sama orang lain. Sementara yang ikut ditinggalnya. Alun tentu lai rasaki orang tu rancak rasakinya alun tentu akan rancak model orang tu. Rembang matu gitu deh. Rembang matu. Nah itu yang banyak yang terjadi. Orang menggalih celana, orang ada kolor yang lama, ganti lo jo kolor cek kan. Mana tu dah. Nampak orang begamis kan, wih labu kadang acik bolo. Akhirnya baju murah ujung-ujungnya apa piti wak yang habis kan. Karena membayar uang kuliah tu yang mahal, namanya uang kuliah. Uang sekolah namanya deh. Udah membayar uang sekolah, udah untuk sepatu tu MM-an jo, ada sekitar sampai balik M atau 8 balik M. Aduh. Habislah tabungan-tabungan udah tu untuk itu yang laskop yang di Surabaya mungkin dah. Akhirnya apa dengan di situ akan belajar. Dulu udah pernah ada
di siku Shopee itu alun tren banal ya kan. Shopee ko, iya. Udahlah punya toko surang lo, namanya Bosti. Udah coba lo baik investasi di situ. Maksudnya aplikasi Punya lah. aplikasi sendiri, Oh, website sendiri, oke. pakai aplikasi sendiri namanya Bosti. Masih ada spek ini dah? Kini enggak ada Oh, lah. ada bidang dah lah. Karena apa? Udah ada toko online, udah masuk barang-barang, ada pakaian dari sepatu apa kasadonyo. Coba selayaknya marketplace lah ya. Marketplace udah Langko cukup. gitu. Langko. Ya akhirnya kenapa? Itu namanya rambang mato. Tapi awak enggak, bukan bidang awak jangan menekun. Orang membakar piti, jual piti ke dibakar, celah untuk kali makan. Akhirnya investasi. Tapi untuk sekedar mengetahui itu udahlah pernah mencoba. Awak lah balik kok dari situ, kita lah tahu wak. Ya. Akhirnya apa? Di saat itu orang tidak akan pernah percaya dengan keadaan wak susah atau apa, tapi orang anggap wak boto jo anda sadanya padahal wak lah susah kok tampilan wak kan. Ndak apa mani dagiang tuh ya. Mani Bahasa dagiang. awaknya deh. Jadi sama saya naik duitnya orang ndak percaya tuh gitu. Iya. Kalau di pasar tuh mani dagiang tuh. Iya. Kawan-kawan lama bah kabar dah. Kawan di kampung di Cikariang pada be. Lai kalau anda le tamu baku sama juga. Lai kadang-kadang di saat ada waktu selat komunikasi via telepon. Masih ada lah. Paling yang banyaknya lah sekolah lah ya. Tapi kalau yang di kampung, ya lama mikir ide masing-masing. Namanya saya di Jakarta, tinggal berakian. Tapi ya kan jarang bertemu kan. Dayu pernah mencoba aja. Iya. Kadang 3 tahun, 2 tahun juga baru ke bertemu. Mungkin di acara halal bihalal baru bisa bertemu. Yang apa tuh rutin dah, yang acara reunian apa alumni tadi dah. Rutin. Rutin cerita deh. Rutin. Nah kini kau udah lagi mencoba, udah kembangkan untuk restoran. Kau bisa membantu orang awak dan susah-susah. Kalau nyoba ralik dengan paket yang murah, makanannya lah makanan letas Itu harus tuh dah program itu dah. Program wedding. Jadi untuk khusus di Menteng, Cikarang, Puri Kembangan. Oh sadu di cabang di Jakarta kan ada boleh Ya ada bisa. Jadinya bisa nanti mungkin. Oh ya awak cuma modal 50 juta gitu kan. Acaranya bisa aku penawaran. Oh, lebih kok paket tuh ya temu berasi ya. Paket lah bisa berasi. Semacam bahas layaknya sebuah catering gitu ya. Ya sebuah catering. Dan makan pun juga sesuai dengan masakan yang ada. Enggak ada perbedaan dah. Oh, enggak ada diturunan speknya gitu. Enggak. Mentang-mentang ngarago paket gitu ya. Enggak ada deh. Lama jalan tuh dah. Lah, alhamdulillah lah ada kayak di Menteng lah para orang yang membooking gitu kan. Wih, jadi menarik juga tuh ya. Jadi istilahnya Pak membaca pasar mungkin di Menteng kok karena di siko lingkungan Kantua. Jadi kan Sabtu Minggu itu agak lengang. Jadi nanti bisa dipergunakan untuk wedding. Jadi tak dua jadwal-jadwal hari yang lain gitu ya. Mantap dah. Habis dan jalan. Olahraga tawa gitu dah. Dah saya lihat itu banyak tungkik-tungkik. Golong. Baraja. Baraja. Kok kalau pandai gironya ndak bisa aja menokok namanya hobi manggalih. Kok lah jago lalu lah tapi kia lo kadai. Jadi pengana kok ndak bisa. Ndak bisa dok. Tapi ke bola. Orang tuh butuh konsentrasi full. Tapi apa dah olahraga harian ayo jalan dah hobi-hobi jogging atau apa gitu dah untuk menjaga badan gitu dah. Ya paling olahraga fitness sekali-sekali kok kini lah mulai lo barik badan lihat kan. Enggak lah. Anda awak jujur awak mencari udah dari belakang sangkut kan kawan aja kan. Mau awak macam kan. Jadi karena udah manggalih di Ciko, barehnya pakai bareh kampuang. Bumbunya bumbu dari kampuang apa sadonya. Kalau apa tadi karyawan sangkut kok orang Minang sudah deh. Karyawan aja bahasa Minang kan agak bingung kan, tapi menyambungnya dah. Menyambungnya. Lata biasa kira dah. Biasanya kali. Ya kan orang masuk seorang ada acara di siku. Saya harus ngerti nih apa bahasa Padang ini. Udah dalam sejarah udah baru kali ikut podcast. Dan itu pun karena Dayu. Serius ya? Serius. Udah kan lacuk tuh di stasiun TV. Ya, stasiun TV yang namanya podcast yang diundang. Ada berapa kali, kok baru kali ikut. Iya dah. Wih, spesial tuh otak lama dah. Spesial dah, otak lama. Dah, itu dulu beberapa wak celik dah. Aku udah, sejarahnya udah. Aku penasaran. Oh ya, kebetulan udah dapet dari ASEAN favorit ya, restoran terfavorit. Itu kategori terfavorit. Untuk jadi banyak pengunjungnya. Se-Asia. Se-Asia gitu. Dengan harga, masakan apa sadonya. Ketika itu menu yang tak sangke di juri dah, yang berkesan di juri. Sebenarnya udah enggak tahu. Udah mendapat penghargaan tuh enggak tahu.
Karena penilaiannya objektif kan, bukan dari Pangeran Mudo aja. Keseluruhan restoran, kafe di Indonesia kok dinilai dari Vietnam di Asia kan. Jepang. Udah dapet? Udah yang dapet favorit juara satunya berbeda. Karena mungkin layanan awak, komunikasi orang awak tuh berbeda kan. Iya. 2024 tahun petang baru kan dah? Ya. Tiko celek-celek dah. Kau dah? Kalau Iko... Beda momen kan dah? Beda momen. Iko champion Muslim kok. Ada bara-bara anu kok champion of Asia. Kuliner Muslim gitu. Ya, kuliner Muslim. Aku kategori dah dapet dah. Apa ya kategori? Kau favorit? Kau favorit? Iko ya populer. Mungkin terbadace mungkin. Nah, mungkin terenak kali ya. Dah nggak tahu lo dah. Padahal udah pas di saat itu kan kebetulan di emailnya, di DM-nya, nah itu dapetnya kan di Singapura. Penghargaannya. Dan udah sendiri takut jo di saat udah menerima iko batu atau tidak sementara penipuan sementara pendatang baru di dunia kuliner F&B. Kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu. Asli tidak menyangkut deh. Asli udah tidak menyangkut. Akhirnya udah bertanya apa yang menjadikan penilaian. Iya itu dah. Dibayar pun tidak, akhirnya kan menepek BTJ udah $1 lah hari itu tuh dari situ kan. Nah penilaiannya memang dari restoran tuh kebetulan udah baru, capek ekspansinya, yang kedua dari layanan. Raso pasti. Itulah pertimbangannya itu ya. Yang biasanya kan kalau restoran Padang yang ada di Jakarta kok yang namanya restoran yang brandingnya sama dengan udah tuh pasti Bahidang. Nah, kalau yang di awak tuh di kecam favorit karena prasmanan bisa. Prasmanan bisa. Ya, makannya di Bali dibayarnya nasi sama jus sambasnya sayur apa sadonya free kan. Free. Nah, kalau yang lain-lain kan ada diambil sayur kalau dia di situ kan lah bayar sadonya. Jadi dengan 50.000 lah bisa makan lah di situ. Nah, tenang makan sampai kenyang tuh deh. Siap makan bisa lo naik turun lift dah. Naik turun lift. Dah awak tak kaji tadi. Naik lift. Mana lift gocak kan? Yang pintu aluminium tuh stainless tuh asli lah kampung pernah wak dah tahu wak dah. Dan sengaja udah membuat restoran agak berbeda dengan restoran yang lain. Mungkin dengan pintu otomatis. Udah hilangkan kesan tradisional wak, yang pintu berbuka. Iku warna high end warna. Aku kelasnya beda warna kan di situ. Jadi kayak orang masuk ke mall jadi masuk tinggal buka. Dima cocok untuk Instastory kan dah. Untuk Gen Z atau generasi muda sebenarnya cuma satunya, jangan pernah takut untuk memulai. Kalau awak udah feeling, ya laksanakan, tapi konsisten. Jangan pernah merubah-rubah seperti yang udah kecaan tadi itu. Kalau konsisten apapun ya, dan karinge awak kok dibayar sama Tuhan. Ndak kini bisua. Bulan bisua. Udah ndak pernah yakin, pertamanya udah ndak, tapi udah yakin bahasanya Tuhan itu ndak akan sia-sia. Di saat udah membangun, udah pulang pagi atau apa, tapi udah akan menikmatin hasilnya gitu. Kayak udah di Puri Kembangan, udah membuka itu, auto ngantri sampai macet, sampai lo keluar viral lo di stasiun TV. Nah itu saking viralnya, bertambah rame aja orang menonton jadinya positif kan. Positif jadinya. Kadang larangan parkir lah ada di jalan tuh sampai wali kota pun juga turun gitu. Mencari solusi untuk mencari lahan parkir kan nggak mungkin juga kan tari-tarian gitu. Padahal misalnya kayak di Puri Kembangan di seberang wak kantor wali kota. Nah di Tempungkuak itu Promoden kan. Nah itu. Awak di sini awak di situ sementara orang ngantri. Nah itulah ada kecian keringat awak tuh pasti akan dibalas sama Tuhan. Yang penting awak selalu berbuat baik dan harapan udah kalau dengan udah berusaha model iko yang di kampung pun bisa bantu. Oh. Udah ya istinya udah berbisnis tapi bukan pure bisnis untuk udah seorang, pasti ada anak yatim yang akan menikmati dan itu pun awak tidak perlu menyebut untuk agamanya, yang penting untuk beliau itulah yang lebih prioritas untuk alhamdulillah banyak menyebarnya deh, menyebar kebaikan. Udah tidak akan pernah mencari ikut orang kampung awak, di siapapun kalau yang kepingin dibantu tentu dibantu untuk yang sekolah yang layak lah untuk dibantu harusnya. Selagi awak masih kuat, ya jangan pernah lupa untuk berbagi. Karena Tuhan itu pasti akan berhitung. Kalau awak tidak pernah berhitung, dohnya tidak akan berhitung lo bagi rasa kawak. Itulah yang udah rasuah. Karena udah bukan dari keluarga yang kayo,
memang di Jakarta kok ya dengan apa adanya, diagihnya ongkos. Kalau bisa menembak juga di Metro Mini, dulu ada Metro Mini. Kalau mahasiswa itu membayar cuma 200. Darasan tuh bagantuang, pakai tas, pakai anu tuh. Cicak-cicak jadi mahasiswa. Cicak jadi mahasiswa. Ya ongkos kok. Sampai itu ndak lo pernah sakit lo dah. Minum air masjid daripada membeli air kuah. Pailah sembayang masjid di teh tu. Di Tanah Abang tuh apa minum tuh. Tapi ini belanjaan wudhu dan sholat kan? Lain. Nah itu yang paling penting tuh kan. Sekolah singgah mambi aku tampang me kabur lah kan. Ini kadang-kadang Tuhan tuh menyuruh sembayang di situ. Dengan cara lain. Dengan cara lain. Wih, asli sih, benar dia asli. Bocor kalau udah tuh kalau baca cerita mungkin banyak kan. Sampai kini kakak angket udah tuh namanya Roda tuh Baputa gini susahnya hidup sama Joda. Tinggalnya kini di restoran udah. Padahal dulunya bergelimang seluruh. Yang awal-awal udah merantau. Ya. Kini udahlah bisa membantu. Dan satu kebanggaan lo nya mempunyai adik walaupun adiknya hitamnya menganggapnya adiknya gitu ransananya lebih. Enggak tunggu lu lebih pedulinya gitu. Kulit hitam, nggak bisa ikut karena baju putih kok. Kalau udah hitam tuh apa? Gradasi makin turun gradasinya. Udahlah lah full skincare ke sana. Dah, lain waktu insya Allah kita taruhan lihat. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa saya turahmi dah. Dan untuk yang kini kok mudah-mudahan banyak lah. Ambu panjang sih mana pikiran ambu podcast dan Aldiko gitu. Jadi mudah-mudahan sanak sadonya menonton bisalah mengambil hikmahnya, mengambil pelajaran dari perjalanan panjang Uda dan Aldi. Menjadi motivasi. Menjadi sudut pandang baru, menjadi sumber pemikiran baru lah gitu ya. Dah, akhir kata awak terima kasih sekali dah. Semoga sukses selalu itu dah. Amin. Terima kasih Bayu. Sama-sama. Dia udah orang Koto. Sama-sama. Hidup Koto. Hidup Koto. Hidup Minangkabau. Hidup Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.